Halo Pak Rudi, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang analisis yang terjadi pada marketing environment dari sebuah perusahaan yang sangat terkenal dalam dunia otomotif, yaitu Toyota. Nah, kenapa sih saya pilih Toyota? Sebenarnya saya juga nggak begitu mengerti ataupun begitu suka dengan dunia otomotif, tetapi yang saya tahu Toyota itu merupakan salah satu perusahaan yang menjadi leader dari pasar dalam dunia otomotif itu sendiri, dan juga sistem manufacturing dan juga sistem manajemen dari Toyota itu memang terkenal bagus. Makanya seringkali juga dijadikan sebagai contoh-contoh dalam edukasional. Makanya saya pilih Toyota untuk dianalisis. Oke, marketing environment. Saya akan menjelaskan sedikit tentang definisinya. Jadi, seperti namanya, marketing environment itu merupakan faktor-faktor yang ada dalam lingkungan marketing yang dapat mempengaruhi marketing management dari sebuah perusahaan. Nah, marketing environment itu dibagi menjadi dua, ada yang micro environment dan juga ada yang macro environment. Di mana micro environment seperti namanya itu merupakan lingkungan yang berskala lebih kecil, di mana pelakunya itu adalah pemegang pasar, seperti company, suppliers, marketing intermediaries, competitors, various publics, dan juga customers. Nah, berbeda dengan macro environment itu merupakan lingkungan yang berskala lebih besar, di mana ini juga dapat berdampak pada micro environment-nya. Dan seringkali ini tidak bisa diprediksi, seperti demographic, economical, natural, technological, political, dan juga cultural. Oke, kita bahas dulu dari microenvironment dari Toyota itu sendiri. Pertama itu ada dari company-nya, di mana sebenarnya struktur organisasi dari Toyota Company itu adalah hierarki. Dan hal ini juga sebenarnya bisa menjadi sebuah kelemahan bagi Toyota. Tapi di sisi lain, Toyota itu bergantung pada para karyawannya untuk meraih kesuksesan. Dan Toyota kan memang sudah terbukti bahwa memang sukses di dalam bidangnya. Oleh karena itu, Toyota melakukan training secara rutin, secara ketat kepada para karyawannya, sehingga karyawannya itu dapat menghasilkan kerjaan atau pekerjaan yang lebih maksimal. Nah, hal ini merupakan salah satu kunci dari kesuksesan Toyota itu sendiri. Nah, next itu ada dari suppliers, di mana sebenarnya Toyota itu menjalin hubungan yang sangat kuat dengan para suppliersnya. Karena Toyota itu percaya bahwa dia dan suppliersnya itu menjalin hubungan yang mutualisme atau simbiosis mutualisme, di mana dua-duanya mendapatkan benefit. Oleh karena itu, diperlukanlah long-term relationship yang didasari oleh kepercayaan satu sama lain antara suppliers dan juga Toyota. Nah, salah satu pimpinan Toyota juga berkata bahwa untuk terus memperkuat kepercayaan tersebut, mereka itu melakukan komunikasi secara dekat dan juga secara luas kepada para suppliersnya untuk membagikan pengetahuan-pengetahuan seputar bisnis, sehingga bisnis relationship mereka semakin kuat. Next, dari marketing intermediaries atau perantara marketing. Dimana di sini Toyota itu memiliki strategi marketing yang didasarkan oleh fokus yang kuat dan juga building brand awareness melalui channel yang berbagai macam. Dan di sini Toyota juga melakukan proses marketingnya dengan media publics, government publics, dan juga general publics. Next, dari segi kompetitor, seperti yang kita semua tahu kalau dunia otomotif itu memiliki banyak sekali kompetitor. Bahkan di Indonesia sendiri sudah banyak sekali perusahaan yang seakan-akan mencoba untuk
menjadi leader dari dunia otomotif. Nah, makanya Toyota itu juga sebenarnya dia menghadapi kompetisi yang cukup sengit di dunia otomotif. Dan sebenarnya ini juga dapat berpengaruh pada finansial dari Toyota itu sendiri, di mana kompetisi yang meningkat mungkin saja mempengaruhi penjualan Toyota. Jadi penjualannya semakin turun dan akhirnya inventorinya semakin naik. Hal ini tentunya dapat membuat Toyota terpaksa menurunkan harga ataupun kayak mengadakan promo itu yang tentunya dapat berdampak pada kondisi finansial dan juga operasi dari perusahaan tersebut. Next, various publics itu seperti yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, di mana Toyota melakukan publikasi dalam berbagai bentuk seperti media publics, government publics, dan juga general public. Oleh karena itu, Toyota juga mendapatkan award atau penghargaan pada tahun 2023 sebagai Top Digital Public Relations. Hal ini membuktikan bahwa Toyota memiliki hubungan atau relasi publik yang sangat baik. Lanjut dari segi customers, seperti yang kita tahu juga kalau customer Toyota di Indonesia aja itu memang banyak. Dan customer ini bukan semata-mata karena Toyota memiliki harga yang rendah ataupun karena Toyota memiliki bentuk atau model yang keren. Tetapi memang konsep dari Toyota itu adalah customer first, di mana prioritas mereka adalah untuk mencapai kepuasan maksimum dari pelanggan. Oleh karena itu, mereka sebisa mungkin menyediakan trust dan loyalty kepada para pelanggan. Dan untuk memuaskan pelanggan, mereka juga telah menentukan beberapa objektif seperti mengimprove kualitinya, meningkatkan efisiensi dan produksi, serta untuk minimize cost. Hal ini juga dilakukan oleh Toyota untuk menjadi market leader dalam dunia otomotif. Next itu sekarang kita lihat dari segi macro environment, di mana macro environment ini juga terdiri dari faktor ekonomik. Di sini ditulis bahwa Toyota memiliki unorthodox manufacturing system ataupun sistem manufaktur yang bisa dibilang tidak biasa atau tidak lazim. Karena Toyota itu sebenarnya produksi dari Toyota low cost. Tetapi karena dilakukannya di Jepang, maka teknologi-teknologi baru itu dapat di-develop dan juga dikembangkan secara cepat. Hal ini menjadi sisi positif dari ekonomi Toyota. Tetapi di sisi lain, terdapat juga beberapa faktor yang tidak dapat diprediksi atau tidak dapat dikontrol, lebih tepatnya. Seperti currency exchange atau perubahan mata uang, terus juga krisis ekonomi, fluktuasi, dan lain-lainnya yang dapat mempengaruhi atau memiliki dampak yang signifikan pada profit dari company Toyota. Next, dari segi teknologi, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa karena ini dilakukan di Jepang, atau main headquarter company-nya itu ada di Jepang, jadi sebenarnya research mengenai teknologi dilakukan dengan mudah. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu keuntungan bagi Toyota untuk mengembangkan teknologi-teknologi pada produknya. Selanjutnya dari segi politik. Nah, supply chain ini kan memang sangat penting bagi Toyota karena Toyota telah memiliki pabrik di seluruh dunia dan juga proses manufaktur dan juga delivering dari Toyota udah secara global. Jadi mereka itu memiliki pricing strategi atau strategi dalam menentukan harga produk mereka. Di mana di sini itu mereka harus melibatkan faktor politik dalam pricing strategi ini. Nah, tetapi terkadang itu politik mengalami ketidakstabilan, di mana hal ini juga dapat mempengaruhi supply proses dari Toyota, khususnya di distribusinya. Dan kayak
keputusan-keputusan politik seperti meningkatkan pajak, inflasi, dan lainnya itu dapat mempengaruhi company dari Toyota itu sendiri secara worldwide. Next ada dari socio-cultural atau dari sosial budaya, di mana seperti yang kita ketahui bahwa Jepang itu, orang-orang Jepang terkenal dengan sifat pemegang omongannya sendiri. Nah, oleh karena itu, Toyota juga menganggap bahwa faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan pada company-nya dan juga pada marketing strateginya, di mana Toyota itu berkomitmen kepada kualitasnya dan juga untuk menjalin hubungan yang kuat dengan para audiensnya. Next, ada dari segi demografik, di mana di sini Toyota itu memiliki target pemasaran, target audience ataupun main audience, di mana target konsumernya itu adalah orang-orang yang berumur 30-50 tahun. Dan ini sudah termasuk pria maupun wanita. Tetapi tentunya berbagai produk di Toyota itu kan berbeda-beda. Jadi pastinya target dari semua produk itu tidak sama. Seperti contohnya mobil Innova, mobil keluarga ataupun SUV lainnya itu pasti target audiensnya itu berbeda dengan mobil sports car dan lainnya. Next, dari segi natural atau mungkin dari segi lingkungan. Nah, untuk dari segi lingkungan, memang belakangan ini sudah banyak isu-isu mengenai lingkungan yang cukup memakan perhatian. Tetapi Toyota telah mengenali, mengidentifikasi, dan juga memahami isu-isu ini sehingga Toyota ingin provide produk-produk mereka dengan safe and clean bagi environment atau aman bagi lingkungan. Oleh karena itu, mereka terus mendevelop atau mengembangkan produk-produk yang dapat berpengaruh baik bagi lingkungan. Dan akhirnya produk dari Toyota itu telah mencapai standar dari International Environment, sehingga bisa dikatakan bahwa produk dari Toyota itu eco-friendly. Nah, konklusinya setelah ditinjau dari aspek micro-environment maupun macro-environment, Toyota meskipun mungkin menghadapi masalah-masalah yang tidak dapat dikontrol dan juga masih memiliki berbagai kekurangan, tetapi Toyota sampai saat ini adalah quality leader di dalam dunia otomotif dan juga di dalam global company. Terus juga produk-produk yang dijual oleh Toyota ini memang terbukti bagus, baik untuk segi society maupun untuk environment. Dan ini merupakan sebuah pencapaian dari company tersebut. Lanjut, the future of Toyota itu bisa dibilang sangat baik karena teknologi-teknologi kan semakin berkembang, tetapi Toyota dapat memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga confidence of customers di perusahaan Toyota itu semakin meningkat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.